Kalau kita orang awam, kalau kita orang yang terhijab, kita tidak bisa ketika melihat makhluk itu melihat yang menciptakannya. Batin kita tak lembut, hati kita tak nyampe ketika lihat makhluk langsung lihat penciptanya. Paling-paling kita itu sadar, oh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan hal ini, sehingga timbullah subhanallah, timbullah masya Allah. Tetapi belum sampai hati kita ketika lihat sesuatu yang indah, makhluk Allah yang diciptakan, yang kita lihat itu Allahnya belum. Nah, itulah perbedaan orang makrifat dengan orang yang mahjub, orang yang terhijab. Nah, nanti kita lihat apakah awal ulama yang menyebutkan bahwa apa sih tabiatnya seseorang itu bisa terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum itu, bahwa perlu kita pahami orang awam ini makhluk tadi bisa menjadi sahabat bagi mereka ketika melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dalam pandangan mereka bahwa makhluk hanya sekadar bayang-bayang yang sosoknya itu sebenarnya Allah. Ada bayang? Kok bisa seperti itu? Yuk kita lihat beberapa hadis atau ungkapan para ulama yang menyebutkan hal itu. Ketika Kanjeng Nabi Musa alaihi sholatu wassalam ngabalankeun tongkatnya, Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, "Ma romaita id romaita walakinna Allaha roma." Musa, kamu tuh sebenarnya mah henteu ngalungkeun tongkat. Id romaita ketika kamu ngalungkeun. Wa ma romaita id romaita walakinna Allaha roma. Yang sebenarnya mengalungkeun tongkat tersebut adalah Allah. Itu saja. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW. Tahu Rasul. Ini ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Tinggal Bapak nanti gimana cara menafsirkannya dan mengitikadkannya dalam hati. Allah tahu gini, ya abdi, hai hambaku, maridtu, aku sakit, kata Allah. Ya abdi, maridtu, hai hambaku, aku sakit. Falam takutni, tapi kenapa engkau tak menjengukku? Kemudian fayaqulu. Nah, orang kalau ditanya gitu kan pasti bertanya, ya Rabbi kaifa a'buduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana saya mau menjenguk engkau ketika sakit sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Terus kemudian dijawab oleh Allah, fayaqulu Allah, amma innahu maridun abdi fulanun. Apakah kamu nggak tahu kapan si fulan lagi sakit? Tetanggamu itu lagi sakit, saudaramu lagi sakit, sahabatmu lagi sakit. Falam takuthu, kamu nggak mau menjenguknya. Falam tahu, kalau kamu menjenguknya, lawajat kaki cintamu, kamu akan dapati diriku ada di sisi. Gimana Bapak mentafsirkan hal ini? Hai hambaku, aku tuh sakit, kata Allah. Tapi kamu nggak mau menjengukku. Kata Allah, tuh kan si fulan lagi sakit. Kalau kamu jenguk, mah di situ ada. Nah, sehingga kata ulama hari ini, makhluk itu sebenarnya hanyalah bayang-bayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di setiap makhluk Allah, di situ ada nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti dari kemarin Allah ucapkan, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah yang menyinari seluruh jagat raya ini, mau langit, mau bumi, semuanya diciptakan sababiannya nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pernah tak kita tersadar akan adanya nur tersebut? Nah, maka dilanjutkan ini pada hadis. Ya abdi istas'amtuka falam tas'amni. Hambaku, aku kan minta makan berumatmu, tapi kok kamu tak beri aku sesuatu dan sedikit. Maka kata yang bertanya, ya Rabbi, bagaimana saya bisa memberikanmu makanan? Wa anta rabbul alamin, sedangkan kau adalah Tuhan semesta alam. Maka kata Allah, kapan itu tetanggamu lagi kelaparan? Kapan saudaramu lagi kelaparan? Kapan itu sahabatmu lagi kelaparan? Kalau kamu kasih makan mereka, maka mereka di mereka itu ada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga makhluk itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di pandangan orang yang makrifat. Makhluk itu di pandangan orang yang makrifat hanyalah bayang-bayang wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak tembus sampai ke sana. Sampai sini bisa dipahami. Sebelum kita bahas apa yang menghalangi mata basiroh kita menembus musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apabila ada pertanyaan dulu kita bahas sama-sama. Tetap. Kalau ada makhluk berbuat maksiat, kalau kita lihat pandangannya secara hakikat, maka punten. Kalau bahasnya di pengajian itu tidak jadi masalah. Tapi kalau bapak ngobrolnya nanti di umum atau secara syariat, nah itu bahaya kayak gitu. Bahwasanya rukun iman yang keenam itu adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita harus iman qada dan qadar itu mau baik mau buruk semuanya dari siapa? Minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tingkat ahli sunnah wal jamaah itu ialah secara hakikat, secara intikat ya, bukan pengamalan. Karena ayat Al-Quran itu terbagi jadi dua. Ada yang mesti diamalkan, ada yang mesti diikatkan. Kali ini bagian dari rukun iman, berarti bukan diamalkan, hanya diimani dan diikatkan. Apa? Sesuatu yang terjadi di diri kita, baik yang baiknya ataupun yang buruknya, secara etikat itu harus mesti kita etikatkan minallahi ta'ala. Contoh gampangnya, Bapak benar tidak di Allah, Bapak nggak benar kita di Allah. Bapak sakit dari siapa? Dari Allah. Bapak sehat dari siapa? Dari Allah. Bapak baik dari siapa? Bapak jahat dari siapa? Dari Allah. Mesti gitu secara etikat. Cuma kita ketika bersyariat dalam kehidupan sehari-hari mesti pakai adab-adaban. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan, maka pama min sayyi'atin pama min hasanatin faminallah. Kalau hal yang baik kita nisbatkan kepada Allah, wa ma min sayyi'atin famin nafsika. Kalau yang buruk-buruk kita nisbatkan kepada diri kita sendiri secara adab-adaban dan tata krama. Tidak usah dibahas kira apalagi nanti kalau kita bahas hadis yang berkaitan tentang qada dan qadar, apa namanya? Kalau kita menyadari secara penuh qada dan qadar itu terkadang bisa terluka hati. Makanya kan untuk mengantisipasi itu kan ada doa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam doanya itu beliau jauh gini, Robbi inni maghfurun faghfir wazbur qalbi al-munkasir. Robbi, hai Tuhanku, ini maghlubun, saya ini selalu terkalahkan, entah terkalahkan oleh nafsu, terkalahkan oleh godaan setan, terkalahkan oleh apapun, fantasi, maka berikan saya pertolongan. Wajibur dan kemudian obati, tambah qalbiyal munkasir, hatiku yang terluka. Kenapa seorang ulama, seorang arifin, seorang wali bisa terluka hatinya? Kalau kita benar-benar memahami hakikat dari qada dan qadarnya. Kalau kita masih berurusan dengan ego kita, maka akan terluka juga hati. Contoh gampangnya ini lah. Contoh gampangnya. Saya belak-belakannya kalau kita bahas qada dan qadar. Berhak nggak Allah? Ada orang sholat, ada orang yang besar sholat dimasukkan ke neraka. Berhak ya? Boleh gitu? Boleh gitu? Kerbatur kedurang. Boleh kok kerbatur kedurang. Bapak jawab boleh pasti pandangan diri saja ke orang. Ada kesorangan kan? Anak benar kan?
Benar kan? Banyak seperti itu. Berhak nggak Allah? Kalau bermaksiat, ada orang suka maksiat dimasukkan ke surga, berhak. Itu lirikannya ke orang kesorangan. Kesorangan, kan? Keterbatu, kan? Lalu dia. Tetapi kalau kita kaji lebih dalam, Allah berhak mau yang bukan banyak, mau yang suka sholat diasuk ke neraka, mau yang maksiat diasukkan ke surga, semuanya murni pilihan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong kita sebenarnya nggak ada. Wong kita sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu milik Allah. Yang barang milik itu sebenarnya bebas mau ditasarufkan seperti apapun sesuai dengan kehendak pemiliknya. Bapak punya motor dipakai boleh, dianggap pendikutan jadi dipakai boleh, boleh. Boleh nggak saya ngasih mau? Dolim aku, dolim boleh. Kita punya motor dianggap boleh, itu bebas orang punya bapak. Dan bapak berhak nggak pangan bapak ini dipakai untuk nyambung batu? Berhak. Tapi bapak juga berhak nggak tangan bapak ini dipakai untuk menolong orang lain? Ya berhak. Orang milik bapak secara nisbatnya, walaupun pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kita itu dipandang di sudut pandang antara Allah dan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ngaji kode dan kodar menghapus. Ya, kalau kata ulama, kalau kalian ngobrol di kode dan kodar jangan terlalu panjang. Apa sih cukup sampai semet kalau kita berusaha secara syariat, rajin sholat, rajin ini, rajin itu, sudah usnudon saja kita dijadikan ahli surga. Sehingga ada juga ulama yang sakit hati, bukan sakit hati, hatinya itu terluka ketika memahami hakikatnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sekalian, kemudian ada seorang ulama, waqala ba'dahu. Sebagian ulama itu sampai mengatakan gini, lau qulitu, kalau saya diperintahkan oleh Allah an a'rohu untuk melihat selain Allah. Kalau saya diberikan perintah untuk melihat selain Allah, lam astati, maka saya tak bisa mewujudkan. Kalau ada perintah di syariat yang kamu itu mesti bermusyahadah ke selain Allah, atau kamu mesti di alam dunia itu melihat selain Allah, maka lam astati, saya nggak bisa. Kenapa? Fa'innahu la ghayru ma'ahu hatta tashhadahu. Bagaimana saya bisa melihat selain Allah, sedangkan selain Allah itu tidak ada. Seperti itu sama orang bermata. Kalau kita kan diberi tugas bisa nampak, bisa kita keluar loba dengan kalian. Padahal itu malaikat itu hanya bayang-bayang yang menunjukkan eksistensinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan kita sampai ke tempat itu. Cuma apa sih sebenarnya yang menghalangi seseorang bisa terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa wajadna aktsarun nasi qad ujibu anillah. Ulama melakukan riset, melakukan tajribah, ternyata mereka mendapati bahwa golongan-golongan awam bisa terhijab dari Allah, bisa hawatihi, karena keinginan yang terlalu banyak di dalam hati, karena syahwatnya, karena nafsunya tersebutlah seseorang bisa terhalang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kan di hikmah yang sebelumnya kita sudah bahas ya Pak ya, bahwa bagaimana seseorang hatinya bisa bersinar kalau dia gimana Pak kemarin? Seseorang itu bagaimana yasrufu qalbuhu, bisa bersinar hatinya kalau dia itu belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pangkalnya itu dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya puncak dari seseorang bisa melihat Allah itu pangkalnya itu harus menghapus setiap dosa yang pernah dia lakukan, sehingga setiap dosa yang dia lakukan tersebut terhapus dengan taubatnya. Kembali hatinya bersinar, basirohnya mulai bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan dan kita pahami di hikmah sebelumnya, mata hati kita atau hati kita itu kan seperti cermin ya Pak ya. Kalau Bapak pakai kacamata Bapak itu sebagai alat yang untuk melihat, itu bisa melihat kalau nggak ada nodanya, kalau nggak ada debunya. Kira-kira kacamata bisa berfungsi tidak seperti mestinya kalau debunya sudah menempel banyak. Hati itu fungsi awalnya itu alat untuk melihat Allah. Sekarang kita nggak bisa lihat Allah, berarti Allahnya yang nggak ada atau alatnya yang rusak? Alatnya error. Errornya kenapa? Karena banyak debunya. Debunya itu apa? Perbuatan maksiat dan terlalu banyak syahwatnya. Syahwat yang memang perlu, karena kalau tanpa syahwat kita nggak akan pernah bisa memiliki keturunan. Kalau nggak ada syahwat kita nggak akan punya keinginan untuk berubah, berusaha dan lain-lain. Tetapi terlalu banyak syahwat sehingga tidak bisa terkontrol, malah nanti bisa ditunggangi oleh nafsu. Kalau syahwat sudah ditunggangi oleh nafsu, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Nauzubillah, subhanallah ini zalim. Banyak kaum awam bermusyahadah terhijab ketika banyak syahwat di dalam hatinya. Syahwat muncul karena kita sering lalai kepada Allah, sering lupa berzikir kepada Allah. Lupa zikir muncul karena kita jarang bertobat kepada Allah, jarang tobat tersebut. Atau bolak-balik kita ingatkan pangkalnya makin dari maksiat sebisa mungkin. Setelah maksiat, seupayanya kita sebisa mungkin langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, syahwat. Yang keduanya wadarajatihim al-ukhrawiyah. Ada juga orang awam yang terhijab dari Allah karena sebabnya derajat akhirat. Ada orang yang masih pingin surga ketimbang Allahnya. Ada nggak Pak kira-kira itu? Ada orang yang pingin bertidur bersama bidadari daripada enak-enakan bercengkrama dengan Allah. Ada nggak kira-kira gitu? Ada. Tak terkadang derajat ukhrawiyah saja itu bisa menghijab seseorang berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang padahal ketika kita niat itu kan lillahi ta'ala. Pernah nggak Bapak niat sholat? Sholli pada maghribi ala rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lil jannati Allahu akbar. Karena ingin mendapatkan surga, ada nggak? Nggak ada. Atau lijtina bil nari untuk menghindari dari menjauhi neraka, ada nggak? Nggak ada yang kayak gitu. Kita berniatnya pasang lagi lillahi ta'ala. Karena murni Allah Ta'ala. Susah, ya susah. Nah susah karena kita pangkatnya Allah. Itu. Yang ketiganya wa maqamatihim al-uluhiyah. Terkadang seseorang terhijab bermusyahadah kepada Allah karena sababian derajat, status atau makomnya yang tinggi. Ada orang yang karena makomnya tinggi dia terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang karena status sosialnya tinggi dia bisa terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga hal ini harus kita upayakan untuk kita bisa jadikan alat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi banyak fungsi utama hati adalah musyahadah kepada Allah. Itu fungsi utamanya. Kemudian makhluk fungsi utamanya apa? Adalah alat yang menunjukkan atau mendeteksi adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai alat makhluk ini malah menghalangi kita untuk bermusyahadah kepada Allah. Yang pertama, fungsi makhluk. Yang kedua, ialah sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan sampai ada makhluk yang bisa menghalangi kita dekat dengan Allah. Kalau itu terjadi, maka semuanya keluar dari fungsi asal. Apa kita segitu aja? Ada pertanyaan atau ada cukup jelas jawabannya?
sehingga kalau kita simpulkan lagi sebelum kita tutup, hal yang bisa menunjukkan bahwa Allah itu maha perkasa, Allah itu maha memaksa, Allah itu maha berkehendak sesuai dengan keinginannya dan tidak akan ada bisa menolaknya, ialah Allah terhijab, Allah terhalang dengan sesuatu yang tidak ada bersama Allah, atau pada hakikatnya Allah terhalang dengan sesuatu yang pada hakikatnya tidak ada. Semoga kita termasuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bisa musyahadah, orang-orang yang bisa mendapatkan pangkat makrifat, orang-orang yang bisa seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullahu taala. Imam Syafi'i itu ketika sakit doanya saja, ya Allah, kalaulah sakitku ini mendatangkan ridhomu, maka tambahkanlah aku dengan penyakit. Yang melihat segala sesuatu itu dijadikan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Amin. Seperti itu. Berakhir silaturahmi. Kalau kita lagi kewajiban, saya pertanyaan cekap kita banyak cekapnya. Kami cekap, kita bersalaman, gaya undangan di Bapak Komandan. Ditutup berdoa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.